Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Asal Meme Channel, Mayahan Asal Memes Journey. Dan kali ini aku mau bahas tentang seputar YouTube, buat YouTuber pemula seperti aku. Dan aku akan membagikan ilmu ini karena kalau misalkan dapat ilmu sedikit, aku akan langsung bagikan. Karena ilmu kalau dibagikan tuh malah makin nancap di kepala. Dan menurut aku tuh kalau ilmu yang bermanfaat itu bikin hati aku senang. Dan semoga itu memang benar-benar bermanfaat buat kalian semua. Nah, apa ilmu yang akan aku berikan sekarang adalah 5 tips biar kalian gak malas buat konten YouTube, oke? Ini sebenarnya hal-hal yang aku alami sebenarnya, masih masa-masa yang males bikin konten karena masih belum dapat penghasilan dari YouTube kayak gitu, oke? Terus juga kayak ada orang-orang yang bikin kita down kayak gitu untuk nge-YouTube. Mungkin mereka itu haters sih. Haters itu adalah fans yang tertunda, atau kalian itu juga ada mungkin kayak yang remehin idih youtuber kayak gitu ya, atau misalkan idih apaan sih youtuber kayak gitu misalkan ya. Kalian tenang aja, itu mungkin memang buat males, tapi lawan rasa males itu dengan menyemangati diri kalian sendiri. Maaf ada motor kayak gitu. Ini aku kasih tipsnya, 5 tips yang semoga bisa kalian praktekkan dan aku praktekkan juga seterusnya, amin. Yang pertama adalah jing 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 jing, punya niat dan tujuan. Pertama, niat dan tujuan. Kenapa kok mesti berapa kali aku mesti bilang niat dan tujuan, niat 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 kayak gitu. Nah, gini guys, kalau cuma kalian tuh iseng upload di YouTube, entah video kalian tuh kayak aku zaman bahula itu adalah video itu asal upload aja, sesuka aku aja, nggak punya niat, nggak punya tujuan, ya nggak bakalan konsisten istiqomah untuk upload video. Tapi kalau kalian sudah punya niat dari awal, aku tuh pengen jadi youtuber kayak gitu ya, youtuber pemula nggak apa-apa deh, yang penting bisa menghasilkan dan bisa produktif dan bisa bermanfaat untuk orang lain, oke? Untuk diri kita sendiri dan orang lain itu yang penting. Nah, kalau setelah niat juga harus ada tujuannya. Kalau kalian sudah punya tujuan, oh kedepannya aku tuh pengen jadi youtuber biar aku bisa produktif dan lebih bermanfaat kayak gitu. Terus itu memacu semangat kalian, karena kenapa? Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, oke? Itu yang pertama tipsnya. Jadi kalian tuh biar nggak males adalah punya niat dan tujuan, oke? Yang kedua adalah bikin konten sesuai passion. Bikin konten sesuai passion tuh gimana sih kak? Misalkan kayak gini, kalian itu passionnya di bidang musik, passionnya kalian tuh di bidang ilmu, passionnya kalian tuh di bidang masak-masak, passionnya kalian tuh di bidang gaming, passionnya kalian tuh di bidang apa lagi ya? Kayak misalkan bikin DIY, kayak misalkan room decor atau apa gitu. Nah itu passion itu nggak bisa dipaksakan, oke? Jadi itu kalian itu bikin konten sesuai passion. Misalkan ya passionku tuh sebenarnya banyak, tapi aku tuh memang memang mencoba fokus. Misalkan aku tuh suka banget ngomong di depan kamera yang memberikan ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Itu passionnya aku. Selain itu aku juga alhamdulillah bisa sekedar bisa nyanyi kayak gitulah ya. Nah, itu aku passionnya juga di musik, tapi aku mungkin cuma ngecover kayak gitu. Tapi itu untuk selingan aja sih. Sebenarnya aku kayak gini, misalkan aku tuh passionnya tuh sebenarnya nyamil atau misalkan jajan kui gitu ya, atau traveling kayak gitu ya. Mungkin itu juga sebagai passion, tapi yang nggak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kayak misalkan ya, jangan kalian tuh tanya passion kalian tuh di orang lain. Misalkan kalian tuh tanya ya ke kakak kalian yang cowok gitu ya, kakak kalian yang cowok tuh passionnya tuh di bidang gaming kayak gitu ya. Terus habis itu kalian tuh tanya enaknya bikin konten apa ya gitu. Terus kalian tuh tanya jawabin aja sesuai dengan passionnya dia gitu ya, bikin konten gaming aja deh gitu kayak gitu. Nah kan nggak cocok kayak gitu. Sedangkan kalian sendiri sebenarnya itu kayak misalkan kalian tuh cewek yang imut kayak gitu, atau kalian itu cewek yang nggak ngerti sama sekali tuh gaming itu apa, terus gimana cara ngegamenya, terus juga nggak suka dengan game gitu ya, terus kalian suruh bikin konten gaming gitu kan nggak cocok banget dan nggak sesuai passion, dan nanti akhirnya hasilnya itu nggak bakalan maksimal kayak gitu ya, kayak gitu. Terus misalkan kalian itu cowok, terus tanya ke adik kalian gitu cewek gitu ya, enaknya bikin konten apa nih YouTube kayak gitu ya. Terus adiknya kalian tuh suka make up gitu, atau ya gitu, atau masak-masak kayak gitu ya. Terus jawab aja sesuai passionnya dia gitu. Misalkan ya udah kak, kakak aja bikin tutorial make up, atau kakak aja bikin konten tentang masak-masak kayak gitu ya. Itu ya apa, kan gak nyambung banget kayak gitu. Nah jadi kalau kalian tuh pengen bikin konten tuh sesuai dengan passion kalian aja. Jadi
follow your passion. Jadi ikuti passionnya kamu, itu akan lebih maksimal isi kontennya daripada kalian tuh tanya ke banyak orang enaknya bikin konten apa. Jadi jangan bingung bikin konten, kalian ikuti alurnya aja, sesuai passionnya kalian. Jadi kayak mengalir seperti air kayak gitu deh, kayak gitu. Oke. Terus yang apa lagi? Jadi terus misalkan ada juga misalkan yang tanya, kak aku nih masih sekolah, kak aku masih kuliah, kak aku masih kerja gitu ya, kayak nggak sempet kayak gitu buat konten YouTube, atau saya ini ibu rumah tangga kayak gitu ya. Itu nggak masalah sebenarnya, kalian balik ke poin pertama, punya niat dan tujuan, dan kedua adalah kalian tuh punya passion sendiri. Misalkan ibu rumah tangga passionnya masak-masak, sikat aja bosku tentang masak-masak kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya ke aku gimana caranya masak, karena aku masak-masak aja nggak pernah nyemplung dapur ya, kayak gitu. Kayak misalkan aku tuh jarang banget nyemplung dapur, terus aku mau bikin konten masak-masak gitu kan, kayak aku nggak sesuai passionnya aku kayak gitu. Jadi kalian itu sesuaikan passion kalian. Yang ketiga tipsnya, deng 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 deng, bikin konsep sebelum take video. Jadi kalian itu bikin poin-poin di buku catatan kalian, apa yang akan dibahas sebelum take video. Misalkan kalian tuh pengen nge-share ilmu yang bermanfaat menurut kalian ke banyak orang, terus kalian tuh nggak nggak bikin poin-poinnya dulu lagi tuh, kayak misalkan langsung ngerocos aja kayak gitu ya. Aku sudah pernah ngalami, aku ngerocos aja dan akhirnya kemana-mana ngomongnya gitu, ngelantur kemana-mana, dan malah poinnya malah lupa gitu ya, yang awalnya bikin apa malah ngomongnya kemana kayak gitu. Jadi kalian tuh harus bikin konsep apa sih yang aku mau bahas kayak gitu, karena kan manusia adalah tempatnya salah dan lupa, mohon maaf. Nah, itu adalah tips yang ketiga, biar kalian itu nggak bingung pas lagi bikin konten itu ngelantur kemana-mana kayak gitu. Oke. Dan yang keempat adalah ini tips dari YouTuber pemula yang aku ikuti, yaitu Hairunisa Adlina. Terima kasih Kak Hairunisa Adlina, semoga lain kali aku bisa ketemu kakak kayak gitu. Oke, aku fans beratnya kakak. Nah, ini aku rangkum aja kenapa kalian yang keempat ini juga aku masih belum praktek. Sebenarnya aku praktek mungkin tipis-tipis kayak gitu prakteknya, yaitu satu kali record menjadi beberapa video kayak gitu. Misalkan kayak gini, misalkan aku nih lagi nge-record kayak gini, lagi take video, terus aku tuh bahas, misalkan yang pertama itu aku bahas tentang YouTube, terus yang kedua aku tentang musik kayak gitu misalkan ya. Tapi satu kali take itu aku bisa misalkan 2 atau 3 video kayak gitu dengan judul yang berbeda-beda. Itu adalah lebih kayak membuat kita tuh enak gitu ya ke depannya. Kayak misalkan kita tuh pengennya 1 minggu 3 kali upload, sedangkan kita tuh kalau misalkan mengumpulkan niat buat take video itu kayak agak susah kayak gitu ya. Nah, makanya itu sekali kita punya niat yang membara gitu ya, kita langsung aja bikin video dan kumpulkan misalkan konten-konten yang kira-kira kita mau bahas kayak gitu. Jadi itu biar jadi anggapannya kalau peribahasa tuh sekali 3 uang, atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, itu tips yang keempat yang semoga bisa kita praktekkan bareng-bareng. Terus yang kelima adalah lawan rasa malas itu sendiri. Yang bisa ngelawan tuh cuma diri kalian sendiri. Jadi tuh kalian tuh punya sesuatu yang mendorong kalian untuk buat konten di YouTube kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen memilih rebahan selama 24 jam 1 minggu selama 365 hari, itu bisa, tapi itu bikin kalian itu nggak produktif dan tidak bermanfaat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh rebahan sambil main HP aja gitu, scroll gitu, kayak nggak kayak nggak ada habisnya gitu ya kalau dituruti kayak gitu. Nah, mending kalian itu bikin konten yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu kalian, yang bisa biasanya kan kita tuh punya rasa kepo kayak gitu ya. Nah, pengennya tuh nge-scroll kayak gitu ya. Mending kalian tuh scroll tentang gimana sih caranya bikin YouTube yang bagus gitu, gimana sih aplikasinya, gimana sih biar nggak kena copyright, gimana sih biar monetisasi YouTube tuh gimana gitu ya, daripada kalian tuh cuma rebahan dan scroll HP. Dan itu terutama itu adalah nasihat buat diri aku sendiri kayak gitu. Karena jujur aja kalau bikin rebahan dan scroll HP selama seharian itu bikin tambah badan kalian tuh kan nggak gerak kayak gitu ya, jadi tuh kayak capek semua gitu, daripada kalian tuh punya kegiatan yang bikin capek tapi tuh kayaknya lelahnya tuh berkah kayak gitu, daripada kalian tuh cuma scroll HP rebahan aja di rumah kayak gitu, kayak nggak bermanfaat kayak gitu. Itu menurut pengalaman pribadi aku. Oke.
Jadi itu dia tips 5 tips biar kalian itu nggak males bikin konten. Dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku di Asalmium Channel. Dan terima kasih yang sudah subscribe sebelumnya. Semoga itu menambah keberkahan channel aku dan bikin channel aku semakin berkembang. And see you in the next video. Bye.